kemudian menunjuk ke arah jendela yang menghadap pohon beringin. Hutan, kecil, mereka bicara obat bunga putih. Carleng keluar dan berdiri di halaman rumah. Tiba-tiba tubuhnya sedikit membungkuk, napasnya menderu seperti suara badai kecil. Matanya memancarkan kilatan cahaya aneh. Suara angin kencang yang berputar di sekitar kaki Carleng, meskipun dedaunan di sekitarnya diam. Mina berlari mencoba menghalangi dan berusaha memeluk Carleng dari depan. Namun, saat jarinya hampir menyentuh kain baju Carleng, pria itu melesat. Carleng berpindah dari satu titik ke titik lain dalam sekejap mata, nyaris tak terlihat. Menghentakkan kaki dan meninggalkan jejak debu yang berputar. Mina jatuh tersungkur. Ia hanya bisa melihat bayangan hitam suaminya yang menghilang di balik rimbunan rimba dalam hitungan detik. Carleng, berhenti, tunggu. Itu bukan jalan manusia. Tak ada Carleng, jawaban. kamu pulang tidur? Mina berdiri sendirian di tengah kesunyian yang mencekam. Carleng! Carleng! Mata Mina membelalak. Perlahan kesadarannya kembali. Ia tahu ini bukan hal biasa. Tindakan Carleng aneh. Ia tak tahu ini pertanda apa. Mina bangkit dan berbalik arah. Ia berlari kencang menuju rumah Lambarmen di ujung desa. Ia menggedor pintu kayu dengan keras. Kak, Carleng, kita harus menolongnya. Ada apa, Mina? Tenang dulu. Kekhawatiran terukir di wajahmu saat berbicara. Dia terus menyebutkan hutan dalam dan sungai yang berbicara. Mungkin itu tempat di mana dia melihat mereka. Taluanak, kita harus menolongnya. Lambarmen alias LM mendengarkan dengan saksama. Mata mudanya mencerminkan keseriusan menyimak kata-kata Mina. Desa yang tenang menyembunyikan kegelisahan yang tumbuh atas kembalinya Carleng ke hutan yang misterius. Mina dan Lambarmen berdiri bersama, dipersatukan oleh kekhawatiran dan tekad bersama. Mina, kita segera menolong Carleng. Di bawah terik matahari, pohon beringin raksasa menjulang di atas desa yang tenang. Penduduk desa berkumpul di dasar pohon. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan kekhawatiran atas apa yang terjadi pada Carleng. Membayangkan Carleng di pohon tinggi dalam pelukan beringin, Carleng duduk dengan bingung, seorang diri di tengah langit. Bisikan berdesir melalui kerumunan saat mereka menatap pohon beringin. Kekhawatiran mengaburkan mata mereka. Di dalam rumah Lambarmen, cahaya lampu yang lembut menciptakan bayangan panjang. Udara terasa berat dengan ketegangan yang tak terucapkan. Jalur ini memang terkenal sempit. Arus sungainya deras. Walaupun jalur itu saya hafal, tapi kita perlu bantuan warga. Saya akan ikut. Suamiku ada di sana karena ingin merawat kebunnya. Saya harus melihat sendiri apa yang membuatnya seperti ini. Mina, Wakmido, Lambarmen teman setia Carleng, dan dua pria muda lain. Mereka membuat rencana matang, mempersiapkan peralatan seperlunya. Jalan ini hanya muncul saat musim kemarau. Saat hujan, ia akan tertutup oleh lumpur dan semak. Kita harus cepat sebelum cuaca berubah. Pohon-pohon menjulang tinggi, bentuknya kabur oleh kabut pagi, menciptakan keheningan yang menyeramkan. Ketegangan yang tak terucapkan menggantung di udara saat mereka bersiap memasuki hutan boting yang misterius. Mereka melewati kebun yang terbengkalai, jalan tanah yang licin, dan pepohonan yang semakin rimbun. Suara burung dan serangga mengiringi langkah mereka. Mereka sampai di tepi sebuah lembah. Di kejauhan terlihat sungai yang deras dengan arus air yang cepat. Saya bisa melakukannya.
Untuk Karleng, sungai ini akan saya seberangi. Ini dia, Sungai Kelam. Kita harus menyeberangnya untuk mencapai hutan dalam arusnya sangat kuat. Jadi kita harus saling mengikat tali di pinggang agar tidak terseret. Sungai Kelam, airnya keruh dan deras. Batu besar tersebar di sepanjang aliran. Angin mulai bertiup kencang, dan awan gelap muncul kembali. Ikuti langkahku dengan cermat. Jangan menyentuh batu yang berwarna hitam, licin dan sering menyebabkan orang terseret. Mina, hati-hati. Jalan semakin sulit. Mereka mulai menyeberang satu persatu. Tali rotan mengikatkan mereka menjadi satu kelompok. Mina berada di tengah, ditopang oleh Lambarmen dan Wakmido. Airnya terlalu kuat. Kita harus mundur. Jangan menyerah, kita sudah hampir sampai. Setelah perjuangan yang keras, mereka akhirnya mencapai tepian seberang dengan selamat. Mereka jatuh ke tanah lelah, namun wajah mereka penuh rasa lega. Mereka beristirahat sebentar, membersihkan diri dari lumpur dan air sungai. Wakmido mengeluarkan bahan makanan, jamur hutan, dan ikan sungai. Mereka larut dalam sebuah kuliner pelepas lapar. Sebuah misteri hutan yang tak pernah habis. Wakmido menunjuk sebuah batu besar, sebuah batu dengan guratan pola yang tidak dikenal. Konon, batu itu menjadi penanda masuknya hutan dalam. Hanya orang yang memiliki niat baik yang bisa masuk tanpa bahaya. Mereka melihat ke arah kabut yang semakin tebal. Kabut mulai muncul lagi. Seperti yang dikatakan orang tua desa, Taluanak akan muncul saat kabut turun. Apa suara itu? Seperti suara tertawa? Tapi aku merasa tidak ada bahaya padanya. Mina berjalan di samping Lambarmen dan menginjakkan kaki pertama ke dalam hutan. Kabut menyelimuti mereka perlahan, membuat pandangan menjadi terbatas. Karleng pernah berada di sini. Aku bisa merasakannya. Mari kita maju dengan hati-hati. Ini bekas kaki Karleng. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Pepohonan semakin tinggi dan tanah ditutupi dengan bunga putih yang indah yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bunga ini sama dengan yang disebutkan Karleng, bunga putih yang bisa menyembuhkan. Nah, ini dia batu penanda masuknya hutan dalam. Yang bisa masuk hutan dalam hanya orang yang tak memiliki mens rea, alias hanya orang dengan niat baik yang bisa masuk tanpa bahaya. Saya tidak pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Batu itu memancarkan kekuatan, mercusuar sunyi di jantung hutan kuno. Wajah Mina mencerminkan campuran kekaguman dan kekhawatiran saat dia menghadapi energi batu itu. Karleng mengulurkan tangan, jari-jarinya menyentuh batu kuno. Riak energi terpancar dari titik kontak, mendistorsi udara di sekitar batu. Dari kabut tebal, 3 sosok kecil dan misterius mulai muncul. Bentuk mereka perlahan terbentuk, muncul dari kabut berputar seperti penampakan. Sosok-sosok itu bergerak maju. Pendekatan mereka yang sunyi meningkatkan ketegangan yang menyeramkan.
Karleng memperhatikan campuran rasa takut dan ketertarikan terpahat di wajahnya. Di bawah terik matahari tengah hari, Mina menyentuh batu itu. Ekspresinya campuran antara harapan dan antisipasi di tanah lapang hutan. Tapi, kok tidak terjadi apa-apa? Batu ini tetap lembam, tidak memberikan tanda atau respons terhadap sentuhanku. Taluanak hanya memilih orang-orang tertentu. Kabut semakin tebal, dan 3 sosok kecil muncul dari balik pohon beringin. Mereka tidak menakutkan, melainkan memiliki wajah lembut dengan mata yang cerah. Mereka mengenakan pakaian dari daun dan bunga. Semua orang berdiri dengan hati-hati, tapi tidak merasa takut. Mina melangkah ke depan dengan perlahan. Apakah kalian yang membuat Karleng hilang? Apakah kalian yang membuatnya seperti sekarang? Salah satu sosok kecil mendekat dan menarik tangan Mina dengan lembut. Dia membawa Mina ke dalam lingkaran mereka, kemudian menunjuk ke dalam kabut. Di dalam kabut muncul bayangan. Karleng sedang merawat tanaman obat di kebunnya. Ketika kabut turun dan dia melihat sosok kecil itu, mereka membawanya ke sini untuk memberinya ramuan dari bunga putih. Kami tidak ingin menyakiti dia. Dia adalah orang baik yang merawat tanah dengan benar. Kami ingin memberinya kekuatan untuk menyembuhkan desa yang sedang menghadapi penyakit. Sosok kecil itu memberikan sebuah bungkusan yang dibalut daun pisang kepada Karleng. Di dalamnya terdapat bunga putih kering dan beberapa biji tanaman. Dengan tanaman yang kami berikan ini kepadanya, dia akan ingat semua yang kami ajarkan padanya. Tapi ingat, kekuatan ini harus digunakan untuk kebaikan desa saja. Ingat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja. Mereka adalah Taluanak, tapi mereka bukan makhluk yang jahat seperti yang kita dengar. Kembali ke tempat batu besar menjulang di bawah langit gelap hutan Boting. Taluanak menunjuk ke arah batu, ekspresinya intens dalam cahaya redup. Mina makin takjub melihat batu itu, sebuah artefak kuno yang memancarkan aura dunia lain. Sementara itu, Karleng memperhatikan bayangan menari di wajahnya saat Taluanak berbicara. Taluanak memberikan isyarat ke Mina untuk menyentuh batu itu. Tangannya sedikit gemetar. Karleng bergabung dengannya. Tangan mereka bersiap untuk terhubung dengan kekuatan kuno. Karleng dengan ragu mengulurkan tangan. Jari-jarinya meraba batu kuno di samping Mina. Cahaya menyilaukan meledak, menyelimuti mereka dalam cahaya halus. Tempat terbuka itu berdenyut dengan energi. Batu itu memancarkan kekuatan saat Mina dan Karleng berdiri terpaku. Di hutan terbuka, Karleng memegangi kepalanya, secercah pengenalan di matanya. Dia ingat ritual itu. Nyanyian kuno bergema sepanjang malam.
Tangan Taluanak terulur, menawarkan Karleng sebuah hadiah, sebuah kekuatan. Kekuatan penyembuhan mengalir melalui Karleng, energi yang terlihat. Karleng berdiri tegak, beban takdir barunya menimpa pundaknya. Dia memejamkan mata, memfokuskan energinya. Cahaya lembut terpancar dari tangannya yang terulur. Tanaman yang sakit di sekitarnya mulai bergerak. Daunnya terbuka saat kehidupan kembali kepada mereka. Hutan terbuka itu berubah, warna hijau cerah menggantikan warna coklat layu di bawah sentuhan Karleng. Karleng tersenyum, namun penuh keheranan, menyaksikan kekuatan penyembuhan yang dimilikinya, mercusuar harapan di malam hari. Mina dan Karleng muncul dari hutan Boting, wajah mereka diukir dengan tekad. Mereka memikul beban harapan di pundak mereka saat mereka mendekati desa Boting di bawah sinar matahari pagi. Kedatangan mereka menandai titik balik, awal yang baru untuk desa Boting. Harapan tumbuh kembali saat mereka memasuki desa, siap berbagi kemenangan yang mereka raih tanpa sengaja. Di desa Boting, kegembiraan meledak saat penduduk desa bergegas menyambut pendatang baru di bawah teriknya matahari tengah hari. Karleng dengan intensitas terfokus mengulurkan tangannya, siap menyalurkan kekuatannya. Tanaman yang sakit-sakitan, dulunya layu dan tak bernyawa, kini sepertinya dengan bersemangat menanti sentuhan penyembuhan Karleng. Gelombang energi yang terlihat terpancar dari Karleng menyelimuti tanaman yang menderita. Karleng, Mina, dan kelompoknya telah menemukan rahasia yang disembunyikan oleh hutan dalam. Bungkusan yang diberikan Taluanak menjadi harapan baru bagi Karleng dan desa Boting. Apakah ramuan itu akan membuat Karleng kembali normal? Dan apakah Karleng akan menerima kekuatan baru yang diberikan oleh makhluk misterius itu sebagai penyembuh?